pagi Bapak Dandi, Bapak Kapolres beserta jajarannya, dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa Karanganyar, Kota Malang seperangkatnya, dan yang saya hormati saudaraku Abdul Rahman, satu lagi Afina, Bapak Hercules, ini saudara kita juga beliau. Panitia penyelenggara dalam rangka Aul artinya memperingati di kulit Aulin setiap tahun. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap tahun, baginda Nabi mesti rombongan ziarah ke Uhud. Istri syuhada adalah pamannya sendiri, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka apa tidak menjadi suatu heran apabila perkembangan Aul tetap berjalan, para sesepuh, para ulama-ulama kita itu tidak mau berjalan asal berjalan tanpa dasar. Karena para beliau itu lebih tahu bahwa dulu apa sih sebenarnya dosa itu. Apa dosa itu akan semakin berkembang karena menanamkan satu paham yang tidak pas, yang akhirnya mengundang tanggung jawab terhadap para ulama-ulama itu sendiri atau tokoh-tokoh umat ini. Nanggung dosanya sendiri saja sudah sulit, apalagi untuk menambah tanggung jawab dosa orang lain karena umpamanya mengadakan khol tanpa dasar. Bisa tujuh. Ulama-ulama kita tidak butuh. Ulama-ulama Indonesia khususnya memang karena sejarah ini jarang terbuka, terkadang tidak mau membaca bahwa di Indonesia ini pengarang-pengarang kitab yang militan luar biasa, mau cari berapa. Dan kitabnya dipakai seluruh dunia Islam. Siapa beliau? Yai Nawawi Banten. Kitab Safinah ini yang tidak pakai siapa? Semua pesantren menggunakan kitab Safinah bin Najah yang disyarahi oleh Yai Nawawi Al-Bahtani. Ta'rifnya, mu'alifnya adalah Syekh Salim bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Semua ta'lif Yai Nawawi Banten itu lebih daripada 400 kitab karangan beliau. Tapi di mana anak-anak kita yang mengerti itu? Sejarah sangat kuat. Dan beliau berangkat ke Mekah umur 15 tahun sampai wafatnya. Beliau pernah dibawa ke Al-Azhar Syarif. Itu di Nawawi Banten. Belum Habib Uthman sendiri mufti awal dan akhir, mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia. Selain Syekh Uthman tidak mampu untuk pegang jabatan mufti. Karangannya pun lebih di antara 300 kitab.
belum Syekh Bagir Jogja, Zainal Abidin Kudu. Ada ulama Indonesia yang luar biasa, dibandingkan umurnya itu udah seimbang. Beliau masih meninggal masih muda, umurnya masih 40 tahun. Yang mensyarahi kita punya Imam Ghazali. Dan diberi anak cucunya ini, subhanallah, gaya ilmu laduni begitu. Maka rata-rata sebagian rata-rata matinya muda. Belum para musik tarekat dari India, dari Hadramaut, dari Yaman, dari Afrika sendiri mengambil tarekat ulama Indonesia. Siapa beliau? Syekh Ahmad Khotib Sambas, bukan Mangkabawi, tapi Syekh Ahmad Khotib Samad Sambas. Itu muridnya sedunia beliau. Semua mengambil tarekat Qadiriyah Naqsyabandi dari beliau. Mestinya kita bangga. Sejauh mana kita mempunyai kebanggaan kepada bangsa ini, kepada umat ini yang menganggap Indonesia luar biasa, tapi karena sejarah. Maka perlunya adanya hall supaya kita ini tidak keparuman obor. Itu dia, supaya kita buka mata min ulama'ina. Kalau tidak ada hall, anak-anak kita mana mungkin tahu. Coba yang perjuang pertama di Indramayu siapa? Ihsan pun tidak ada, di daerah ada. Tapi putranya di Wat Bogor, dia Syakir. Perkembangan dunia Islam dari mulai itu berkembang. Belum sebelumnya. Apakah anak-anak kita mengerti? Paling ngomong kita pun ngerti dia di Syakir itu begini. Nah inilah. Saya tidak mau ceritakan habaib lah, sudah terlalu banyak. Bukan saya menyepelekan, kalau habaib itu detail. Lahirnya, tanggalnya, bulannya, umurnya, memang dipelajari supaya anak cucunya itu bisa meniru paling tidak. Jadi lahir. Tapi sebagian orang kita belajarnya kepada siapa, di pondoknya siapa, kita banyak kurang mengetahui. Nah, dengan adanya hall dan sebagainya akan menguak mutiara-mutiara terpendam, dan itu tidak ternilai harganya. Belum ulama-ulama yang di Cirebon, Syarif Hidayatullah terlalu tinggi, seperti Kikriyah, Kiai Muhammad Tolha, satu mursyid Tarekat Syadhariyah, yang satu Qadiriyah Naqsyabandiyah. Belum di Sobari Ciledug, dan tokoh-tokoh ulama Cirebon, Kiai Abdullah Arif, mau cari berat. Untuk generasi sekarang sudah banyak tidak dikenal. Dan lain-lainnya, para beliau tidak cukup hanya pejuang agama,
tapi bagaimana merasa dirinya selaku bangsa Indonesia tanggung jawab atas negerinya, beliau ikut partisipasi, mempunyai kontribusi melawan penjajah. Jangan dikira tidak. Nah, kalau anak-anak kita ini tidak mengerti dengan keperluannya adanya kol, hilanglah sudah sejarah. Maka saya harap forum di mana saja kunjungi untuk syiar sejarah. Jangan harus itu. Jangan sampai kita ini dicap bangsa yang menghilangkan bangsa yang merupakan sejarah. Bahayanya besar. Alhamdulillah di Indonesia ada 10 November. Maka dengan 10 November tersebut, alhamdulillah setiap hari pahlawan kita mengatakan pakai bendera putih dipasang di mana-mana. Nah, ada kurang tambahan sedikit. Mestinya dengan kata-kata yang indah, wahai pahlawanku, setetes darahmu yang jatuh di tanah, mutiara setinggi apapun harganya belum apa-apa dibandingkan jasmu. Atau dengan kata lain, supaya terangkat kembali. Jangan ditulis selamat hari pahlawan 10 November. Lainnya apa tuh? Sebentar lagi akan datang tanggal 1 bulan Maulid. Bisa nggak dia tiap kampung mau masuk kampung, ahlan wa sahlan ya abdul khalqillah, selamat datang di bulan Maulud, utama-utamanya semua makhluknya Allah Ta'ala. Nanti waktu 17 Agustus sama, bangkitkan kembali, bangkitkan. Sebab nasionalisme tanpa mengenal sejarah sangat mengkhawatirkan. Orang itu kalau tahu bapak ibu kita payahnya mencari uang sehingga bisa membuat rumah luar biasa, rumahnya baik dan sebagainya, kita akan melihat menterengnya rumah atau payah jadi payah jalan tua. Jadi payah. Makanya kuncinya jadi wali itu cuma 2. Kalau jadi wali tidak usah repot-repot. Bangun malam, sholat, mengerti rakaat, enggak. Nah, besok rosok nggak bisa kerja. Buat saja kuncinya. 1 taat kepada kedua orang tua, yang kedua taat kepada gurumu. Selesai. Ilmu ini sundul langit sama orang tua begini, jangan diharap keluar karomahnya. Kuncinya di sini. Semua para aulia, Uwais Al-Qarni begitu pangkatnya tinggi luar biasa karena menunggui ibunya. Itu diantaranya. Nah, maka dari itu pentingnya Allah. Saya hanya mengatakan pentingnya Allah. Nasihat sudah banyak lah. Mungkin dari Habib Al-Ghana, putra guru saya, Habib Rahman, dan Abdul Batul Bagi, dari Al-Ah, Wasim, dari Muhammad, dan dari Abaikna, Kiai kita sudah banyak. Ini kepentingannya. Kepentingannya untuk memperkuat cinta kita kepada bangsa dan tanah air ini. Karena sekarang sudah boleh dibentuk.
cinta bangsa dan cinta tanah air mulai merosot. Saya ambil contoh satu saja lah. Orang itu kalau cinta benar kepada siapa yang dicintainya, cenderung menutup aibnya. Itu kalau orang cinta benar, nggak mungkin orang lelaki cinta sama istrinya. Oh bujuk, tapi serempeng sekali. Terus ini bisa dialap apa-apa, ini percuma. Nggak apa-apa. Malah tata kasih sayang, apalagi itu sudah melahirkan anak cucu. Tambah sayang. Mau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan saja dipikir. Kenapa? Mahabbah. Aibnya cenderung ditutupi, walaupun benar. Tapi kita tidak akan membuka. Nah inilah istimewaannya orang mahabbah. Bagaimana kalau kita cinta kepada Republik dan bangsa ini? Apakah kita akan menjual aib bangsa ini demi untuk kepentingan? Pikir jauh-jauh dulu. Menurut galak pikir. Maka dari itu pentingnya adalah di sini al-mahabbah mulai betul. Ayo kita perbaiki bareng-bareng, jangan saling menyalahkan. Kita hidupkan haul, kita hidupkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mau bilang begitu terserah, jangan turusin. Allahumma dablak. Itu doa yang paling ampuh. Riz, apa kartu silapan ngomong apa? Lempeng bayi maju. Nah, mana boleh? Aja jaga ijazah nih. Nah begitu pula nasional. Melenturnya merasa memiliki harga ini kepada bangsa ini, kepada republik ini. Ini bahaya kalau semakin tumbuh, maka dari itu perlunya hak. Ayo kita ramaikan, siarkan, entah holnya siapa, tokoh kiai siapa, hidupkan kembali demi menjaga mahabbah kita, tanda mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, mahabbah kita kepada ahli bait Nabi, mahabbah kita kepada para sahabat, mahabbah kita kepada bangsa dan tanah air ini. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberi manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.